Shalom, selamat pagi anak-anak Glory Kids yang masih di rumah saja dan pasti tetap bersemangat. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji meninggikan Allah kita. Untuk itu Loso akan mengajak kita menyiapkan segala sesuatunya. Baik dari baju kita, tempat kita dan jangan lupa Alkitab kalian masing-masing. Kalau sudah siap, mari kita akan tenangkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, Loso akan baca sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat yang keempat dengan bunyi seperti ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kiranya doa daripada pemazmur hari ini menjadi kerinduan bagi setiap kita untuk kita menyukai kediaman Tuhan, hadirat Tuhan. Bahwa gereja itu bukan hanya gedungnya, tetapi juga ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Ibadah sekolah minggu hari ini akan kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan mengalir memenuhi setiap kita. Amin. Dengan masih tetap berdiri, mari kita akan berdoa. Allah kami yang agung, kami sangat bersyukur. Kesempatan hari ini kami diberikan kerinduan untuk menikmati bait Tuhan di rumah kami masing-masing. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang, memberkati dan menyertai setiap Loso yang melayani dan juga setiap kami. Setiap papa dan mama yang ada di rumah kami masing-masing untuk kami memuji Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah hari ini. Amin. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Luar biasa baik pasti. Wah, puji Tuhan. Langsung saya harap semua anak-anak yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat, juga semua atas penyertaan Tuhan kepada kita. Iya kan Loso? Loso lady sama Loso yang di belakang, gimana kabarnya Loso? Luar biasa Baik, luar biasa, puji Tuhan. Oke, hari ini adalah hari di mana kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita, dan kita juga mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Bapa, aku datang kepadamu. Anak-anak semuanya bernyanyi ya. Naikkan ucapan syukur.
memuji nama Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ajak anak-anak semua untuk beribadah dan kita mau berdoa. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang baik yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh ada, kami boleh sehat, itu karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan hadir dalam hati kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik dan mengikuti ibadah kami yang baik. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Kita saat ini sudah lama ya langsung gak nyanyikan lagu sekolah. Iya benar Elsa. Kalau lagu sekolah minggu biasanya kita nyanyikan di sekolah. Iya, biasanya setiap hari minggu kita selalu menyanyikan lagu itu. Ya, nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu sekolah minggu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mau anak-anak untuk fokus, untuk mau menerima firman Tuhan.
Kita nyanyikan satu lagu, Yesusku Penyelamat. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang masih memberikan kekuatan kepada kami, dan kiranya Tuhan juga yang selalu membukakan pintu hati dan juga pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan selalu firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, lindungi sertai kami selalu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak,
hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Oke. Tadi itu Miss Frida berpikir Miss Frida akan kasih apa ya untuk sahabatnya Miss Frida. Sekarang Miss Frida sudah tahu apa yang akan Miss Frida kasih. Ini dia. Miss Frida akan kasih bunga ini untuk sahabatnya Miss Frida. Karena beberapa hari yang lalu sahabatnya Miss Frida itu berulang tahun. Miss Frida sangat sayang kepada sahabatnya Miss. Karena anak-anak mau tahu siapa sahabat Miss? Sahabatnya Miss itu adalah mamanya Miss Frida. Miss Frida sangat sayang. Mamanya Miss juga sangat sayang kepadanya Miss. Nah, kenapa mamanya Miss jadikan sahabat? Iya, karena mamanya Miss itu bisa memahami apa yang Miss Frida rasakan, apa yang Miss Frida butuhkan. Ketika Miss Frida ada masalah, Miss Frida cerita kepada mamanya Miss. Karena itu mamanya Miss Frida anggap sebagai seorang sahabat. Anak-anak, apakah anak-anak punya sahabat sama seperti Miss Frida? Ya, tentu anak-anak punya ya. Mungkin sahabatnya anak-anak dari teman-temannya anak-anak, teman bermain, teman belajar, atau juga sama dengan Miss Frida, yaitu mamanya sendiri, atau bisa juga papanya sendiri dianggap sebagai sahabat. Itu terserah anak-anak deh. Yang penting kita nyaman untuk bisa berkomunikasi dengan sahabat kita itu. Oke? Nah, anak-anak, ternyata Tuhan juga punya sahabat loh. Namanya siapa? Ya, Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar dipilih oleh Tuhan karena dia memiliki hati yang lemah lembut. Nah, makanya Tuhan mau menjadi sahabatnya Musa. Apakah anak-anak juga mau jadi teman, jadi sahabatnya Tuhan? Mau ya, Miss Frida mau loh. Nah, Musa bukan hanya menjadi sahabat anak-anak. Sering sekali Tuhan berbicara kepada Musa. Pernah suatu kali Musa disuruh Tuhan untuk pergi ke Mesir, membebaskan orang-orang Israel yang ditawan oleh bangsa Mesir. Mereka sudah sangat lama di Mesir diperbudak oleh Raja Firaun. Dan akhirnya karena pertolongan Tuhan, Musa bisa mengeluarkan bangsa Mesir, bangsa Israel itu dari tanah Mesir. Nah, 3 bulan kemudian setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh sahabatnya yaitu Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nih, anak-anak bisa lihat kan perjuangan Musa membawa bangsa Israel. Mereka sangat banyak. Setelah mereka sampai di Gunung Sinai, mereka harus berkemah, harus memasang tenda. Karena dulu itu anak-anak mereka hidupnya berpindah-pindah. Jadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus memasang tenda, mereka harus berkemah. Sekarang mereka berkemahnya di bawah Gunung Sinai, di mana Tuhan akan berbicara kepada sahabatnya, yaitu Musa. Nah, suatu hari naiklah Musa ke Gunung Sinai. Dia naik. Anak-anak pernah naik ke gunung nggak? Ya, Miss Frida juga belum anak-anak. Mungkin di antara anak-anak ada yang bisa, ada yang pernah naik gunung. Nih Bapak
Musa, dia sering sekali naik gunung. Karena dulu di luar sana, di Israel banyak sekali gunung. Nah, ketika Musa disuruh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa. Karena anak-anak, seorang sahabat itu tentu memiliki komunikasi yang baik kepada sahabatnya. Tuhan kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan bilang, Musa, akulah Tuhan. Akulah yang mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan aku juga yang telah memimpin kamu untuk kamu bisa mengeluarkan orang-orang Israel itu. Jadi, kamu harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Supaya ketika kamu melakukan itu, kamu taat, maka aku atau Tuhan anak-anak, aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang rajani, menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, ketika Musa mendengar hal itu, anak-anak, pasti dia mau, anak-anak. Karena ketika dia taat, Tuhan juga akan memberkati dia. Apa yang dijawab oleh Musa? Musa jawab, "Oke Tuhan." Dia mau belajar untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka dia turunlah dari Gunung Sinai. Dia beritahukan kepada para tua-tua orang Israel. Dia kasih tahu, "Hai tua-tua Israel, kita harus belajar taat kepada firman Tuhan. Kita juga harus belajar taat untuk melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari raja yang jahat, yaitu Raja Firaun. Kita sudah juga dibebaskan oleh Tuhan dari bangsa Mesir." Nah, apa yang dikatakan mereka anak-anak? Ketika mereka katakan kepada semua orang-orang yang ada di situ, yaitu orang-orang Israel, mereka katakan, "Ya Musa, kami mau belajar taat kepada firman Tuhan." Nah, anak-anak, mereka mengiyakan bahwa mereka mau belajar taat kepada firman Tuhan. Keesokan harinya lagi, Tuhan juga berbicara lagi kepada Musa, sahabatnya. Wow, sering sekali anak-anak. Iya, karena ada sesuatu yang Tuhan pengen sampaikan melalui Musa untuk orang-orang Israel. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bahwa orang-orang Israel harus membuat batas di sekeliling gunung itu, supaya tidak ada orang-orang Israel yang naik ke Gunung Sinai. Karena apa? Karena Tuhan ingin berbicara kepada mereka secara langsung. Jadi mereka harus buat batas-batas di bawah gunung itu. Juga Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk bersih-bersih, untuk mandi, untuk mencuci pakaian mereka, dan mereka melakukan apa yang Tuhan katakan melalui sahabatnya, yaitu Musa. Nah, 3 hari kemudian, betul apa yang Tuhan katakan anak-anak. Tuhan mau berbicara kepada seluruh orang-orang Israel. Tuhan membuat ada awan tebal. Anak-anak lihat, itu ada awan tebal. Bukan hanya itu anak-anak, tetapi orang-orang Israel itu mendengarkan gemuruh. Gemuruh
itu seperti suara yang sangat keras. Juga terdengar suara kilat yang menyambar-nyambar. Nah, bukan hanya itu, tapi juga orang-orang Israel, mereka mendengarkan sangkakala yang sangat keras. Sehingga seluruh orang Israel itu mereka terkejut, mereka kaget, apa yang sedang terjadi? Nah, oleh sebab itu Musa mengatakan bahwa mereka harus berkumpul di depan Gunung Sinai karena Tuhan akan mulai berbicara kepada mereka. Mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh mereka mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan mau katakan kepada orang Israel bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka. Jadi mereka harus belajar percaya kepada Tuhan. Mereka katakan, "Oke Tuhan, kami mau belajar percaya kepadamu." Nah, lihat anak-anak, suara Tuhan itu dari mana? Suara Tuhan itu ada di dalam awan-awan yang tebal itu. Di dalam awan-awan yang tebal itu, di dalamnya ada api. Di situ ada Tuhan. Memang Tuhan tidak langsung menunjukkan wujudnya karena Tuhan adalah kudus. Nah, oleh sebab itu orang-orang mereka merasa senang telah mendengarkan suara Tuhan. Mereka terkagum-kagum, Tuhan masih baik kepada mereka. Tuhan masih baik telah memperdengarkan firman-Nya. Terus Tuhan juga menyuruh Musa untuk kembali naik ke Gunung Sinai. Wah, ngapain lagi ya Musa? Iya, Musa juga ingin mendengarkan suara Tuhan. Ada lagi yang Tuhan mau bicarakan kepada Musa, sahabatnya itu. Tuhan bilang, "Hai Musa, Aku akan memberikan perintah kepadamu." Ada perintah-perintah firman Tuhan yang harus dilakukan. Ada juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Supaya orang-orang Israel itu belajar hidup kudus. Nah, oleh sebab itu Tuhan menuliskan perintah-perintah itu di atas batu atau di dua loh batu. Ini seperti ini anak-anak. Dia terima perintah Tuhan. Dia yakin bahwa perintah Tuhan itu akan menolong orang-orang Israel supaya mereka belajar hidup kudus, belajar percaya kepada Tuhan. Anak-anak tahu kan 10 perintah Tuhan yang ada di dalam Keluaran pasal 20. Ada 10 perintah. Yang pertama dikatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kamu dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan juga mengatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain. Tuhan juga mengatakan bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Mereka juga harus menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, apalagi ya? Tidak boleh berdusta, tidak boleh segala macamnya. Itu harus ditaati. Mereka harus belajar terhadap firman Tuhan. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar bahwa Tuhan merindukan bangsa Israel menjadi miliknya Tuhan. Kita tadi sudah mendengar bahwa bangsa Israel itu melalui pertolongan Tuhan mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Jadi mereka harus mengutamakan Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan.
Dan ingat, tadi Tuhan sudah berjanji ketika mereka taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati bangsa itu. Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Anak-anak juga mau kan menjadi miliknya Tuhan, menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Jadi kita harus belajar taat. Dan kita juga mau dididik oleh firman Tuhan. Tadi kita mau diberkati. Sekarang kita juga mau dididik oleh firman Tuhan. Kita mau mengerjakan firman Tuhan itu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, dikatakan di dalam Matius 11 ayat 29b. Belajarlah kepadaku. Maksudnya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Jadi anak-anak jangan sampai takut untuk belajar dari Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut. Dia siap untuk mengajar anak-anak lewat firman Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya iman kita terus bertumbuh. Dari seperti ini. Dari pohon yang kecil jadi semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Dikatakan bukan hanya bertumbuh tetapi juga berbuah yang lebat. Artinya apa? Kita menjadi berkat untuk orang lain. Perkataan kita, tindakan kita bisa memberkati orang lain. Nah, dan yang paling penting kita juga harus taat kepada peraturan yang ada. Misalnya kita disuruh belajar oleh mama, disuruh kita makan, disuruh kita mandi, kita harus lakukan. Karena ketika orang tua kita memberikan perintah, kita taat, berarti kita juga taat kepada Tuhan. Ketika kita di sekolah, kita juga harus taat anak-anak. Kita belajar dengan baik, dengan tertib. Kita juga pakai seragam yang rapi, seragam yang sesuai dengan jadwal. Dan juga kita datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Gak boleh telat. Kalau kita taat, berarti Tuhan disenangkan. Yang terakhir, kita juga taat untuk beribadah. Ketika kita ibadah anak-anak, kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mau dididik oleh Tuhan sama seperti orang-orang Israel yang tadi. Nah, kita lakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan jujur. Miss, boleh nggak aku marah-marah sama mama ketika ibadah? Wah, anak-anak, ingat kita sedang ibadah. Kita mau lakukan ibadah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, supaya Tuhan Yesus senang. Nah, terima kasih anak-anak buat hari ini. Sekian hari ini firman Tuhannya. Kita terus belajar untuk kita mencintai firman Tuhan, untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar dari sahabat-Mu yaitu Musa Tuhan dan orang-orang Israel. Mereka mau belajar taat terhadap firman-Mu. Tuhan, kami juga mau taat. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus supaya hati kami, hidup kami berikan hanya untuk Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami simpan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Anak dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Khususnya bagi yang berulang tahun di bulan April. Sebab itu mari kita bersama-sama dari setiap rumah kita akan merayakan perayaan ulang tahun mereka, baik teman-teman dan lose-lose kita. Siapakah itu? Ini dia lose dan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita akan menolong, menguatkan mereka, memperhatikan mereka dengan doa kita kepada Tuhan. Agar kiranya harapan mereka di ulang tahun di bulan April ini Tuhan boleh dengarkan. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kesempatan hari ini boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Secara khusus bagi Lose, bagi teman-teman kami dari playgroup, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan kelas 7. Yang pada bulan ini merayakan hari kelahirannya. Kami tahu Tuhan, keberadaan mereka adalah karena kemurahan dan kasih karunia daripada Tuhan. Engkau punya rencana atas setiap Lose dan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April ini. Kiranya segala harapan mereka, doa dan pergumulan mereka, Engkau juga menjawab. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan segala pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, bahkan ketika mereka berelasi dengan Tuhan, berikan kepada mereka kerinduan yang dalam untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Nah anak-anak, sungguh hari ini adalah hari yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena kita tetap diberikan kesempatan mengakhiri bulan April dengan tetap mengagungkan nama Tuhan. Sebab itu kita bersama-sama akan menyerahkan kehidupan kita bahkan sepanjang minggu yang akan kita lewati dengan kekuatan firman-Nya. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengagungkan Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Bahkan kami diperdengarkan lagi dengan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ajar kami sepanjang minggu ini boleh menghidupi, boleh melakukan firman Tuhan. Bahkan yang kami baca setiap hari. Kami menutup ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita memasuki sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.